Kelahiran Pedang Iblis bab 1541 Pertahanan. Negosiasi berakhir dengan cepat. Raja Tikus tidak bisa menolak kondisi Nuh setelah mengungkapkan kesediaannya untuk memutuskan hubungannya dengan Kota Kristal. Ternyata Kota Kristal memiliki banyak kastil yang terletak melewati tepi wilayah manusia. Noah sudah menebaknya, tapi dia tidak menyangka para tikus akan menyadari fitur itu. Tetap saja, mereka hanya mengetahui lokasi salah satu kastil, yang merupakan rumah baru para fanatik yang selamat dari serangan legiun. Tikus tidak menyadari kekuatan penuh Kota Kristal. Mereka hanya tahu bahwa lokasi baru tersebut memiliki banyak pertahanan yang mampu menangkis penyelidikan apapun. Ini seharusnya menguntungkanku, pikir Noah setelah mengasimilasi informasi itu. Crystal City pasti telah memasang pertahanan yang kuat karena takut akan serangan kedua. Kehilangan ular seharusnya tidak menjadi masalah setelah pertarungan dimulai. Raja Tikus menunjuk salah satu bawahannya di tingkat menengah untuk memimpin kelompok Nuh menuju kastil baru. Mereka tidak ragu-ragu meninggalkan negeri kejatuhan pada saat itu. Para ular tidak dapat membuang waktu lagi, dan bahkan Nuh tidak sabar untuk menghadapi seorang kultivator peringkat 8. Perjalanannya tidak memakan banyak waktu. Tikus tingkat menengah bahkan memimpin kelompok Nuh melalui jalur yang tidak akan membuat Kota Kristal atau sekutunya waspada. Makhluk-makhluk itu hanya mendapat keuntungan dari kehancuran organisasi itu, jadi mereka berusaha membantu Nuh dan ular sebanyak mungkin. Dalam waktu kurang dari beberapa tahun, Nuh dan yang lainnya menemukan diri mereka berada di depan sebuah hutan besar yang memiliki istana tinggi di tengahnya. Lingkungan tidak memiliki satupun binatang ajaib, hanya struktur jauh yang menampilkan entitas kuat. Tugasku sudah selesai, kata tikus tingkat menengah. Semoga berhasil dalam pertarunganmu. Makhluk itu meninggalkan kelompoknya untuk kembali ke kawanannya. Hanya Nuh, bawahannya, si bodoh, dan ular yang tersisa di area tersebut. Apa yang kita tunggu? Pemimpin para ular dengan cepat bertanya. Kenapa kita tidak langsung saja menyerang? Nuh tidak menjawab. Suasana hatinya memburuk saat dia memeriksa lingkungan. Dia tidak bisa merasakan banyak dari posisinya, tapi nalurinya memberitahunya bahwa area tersebut memiliki pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada jalan masuk yang jelas, Noah menyimpulkan. Kita hanya bisa menerobos ke dalam kastil. Banyak dari kita tidak akan mampu mencapai bagian dalam struktur tersebut. Nuh membutuhkan banyak waktu untuk mencapai tempat rahasia itu. Dia juga telah berlatih untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum yakin dengan keberhasilan penyerangannya. Bisakah kamu menangani banyak pertahanan di sepanjang jalan? Nuh bertanya kepada pemimpin ular. Mereka cukup menakutkan, bahkan instingku pun takut pada hutan. Nuh telah memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ular akan mengambil umpannya. Dia menginginkan pengalih perhatian, dan hanya makhluk-makhluk itu yang cukup kuat untuk menarik perhatian seluruh Kota Kristal. Kebanggaan mereka adalah satu-satunya kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh Nuh. Memberitahu para ular betapa kuatnya pertahanan istana hanya membuat mereka ingin menyerang terlebih dahulu. Apa yang akan kamu lakukan jika kami menyerang terlebih dahulu? Pemimpin ular bertanya. Makhluk itu tidak membiarkan harga dirinya membutakan keputusannya. Ia tahu bahwa Nuh cukup pintar untuk memahami situasinya. Sang ular tidak ragu bahwa dia mengetahui rencana ular itu untuk menyerangnya segera setelah sandal meninggal. Saya akan menyerang dari atas, jawab Noah. Kawananku tidak memiliki kemampuan penyembuhanmu. Kebanyakan dari kita akan mati jika kita menyerang terlebih dahulu. Aku tidak percaya kata-katamu, kata si ular. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri? Nuh tidak bisa mendapatkan kepercayaan ular dalam detik-detik singkat itu. Kata-kata juga tidak berguna melawan binatang ajaib pintar itu. Tetap saja, dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa kawanannya tidak dapat menangani pertahanan. Kenangan tentang pemenjaraannya di Crystal City perlahan muncul di benaknya. Noah mengingat ketidakberdayaan yang dirasakan di depan teman-temannya yang sekarat dan kebencian yang berkumpul setelah pengkhianatan sandal. Auranya meluas dan menyampaikan emosi tersebut. Kemarahan dan kebencian yang hebat menyelimuti kelompok ular tersebut sebelum mengambil bentuk dua wajah. Salah satunya menggambarkan Madame Kenson, sedangkan yang lainnya mewakili sandal. Para ular mengerti bahwa perasaan itu tidak bohong. Kebencian Nuh menjalar jauh ke dalam keberadaannya. Itu bahkan lebih kuat dari dendam mereka terhadap sandal. Pemimpin para ular tetap terdiam. Ia tidak pernah menganggap Nuh layak untuk diperhatikan, tetapi ia mengakuinya ketika ia merasakan perasaannya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, ular tingkat menengah puncak mengangguk dan mengeluarkan suara desisan keras yang membuat seluruh kawanannya menyerang ke depan. Makhluk bodoh ini, Nuh mengutuk dalam benaknya saat adegan itu. Itu bahkan tidak membuatku bersiap. Noah dengan cepat meraung sebelum menembak ke arah langit. Kawanannya dan si bodoh mengikutinya, dan mereka dengan cepat mencapai suatu tempat di mana hutan hanya berupa titik samar. Sudah waktunya untuk berusaha sekuat tenaga, kata Noah dengan suara manusianya. Pesannya untuk Fergie. Dia adalah satu-satunya yang lebih menderita darinya selama kejadian di Crystal City.
Saya tidak sabar, jawab Fergie sementara Noah memeriksa pasukannya. Nuh telah menghabiskan ribuan tahun bersama beberapa makhluk itu, dan semuanya tumbuh pada periode itu. Banyak dari mereka pada awalnya tidak lebih dari binatang ajaib tingkat rendah, tetapi sekarang mereka berdiri di dekat puncak tingkat atas. Bahkan Fergie mengalami pertumbuhan yang mengesankan. Dia adalah seorang kultivator panggung yang solid sekarang. Tubuhnya juga telah maju di tingkat atas selama perjalanan mereka kembali ke wilayah manusia. Tidak ada satupun dari masa lalunya yang lemah yang tersisa dalam keberadaannya. Kebodohan juga menghitung banyak makhluk tingkat atas. Mereka telah berkembang pesat selama perjalanan melintasi wilayah binatang ajaib, dan mereka diam-diam memutuskan untuk mengikuti Nuh kemanapun dia pergi. Mereka sudah menjadi bagian dari kelompoknya, meskipun mereka belum menyadarinya. Ayo pergi, kata Noah sebelum menyelam menuju istana. Kelompoknya mengikutinya, dan mereka semua mulai mengeluarkan kemampuan mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan segera terjadi. Nuh melakukan hal yang sama, dan ambisinya akhirnya mencakup kelompoknya saat turun. Baju besi drakonik menutupi sosok Nuh, dan pusat kekuatannya mencapai puncak peringkat ke-7. Dunia gelap meluas, dan bengkelnya diaktifkan, memberinya 4 senjata tambahan dan pasukan naga berlengan 6. Langit menjadi gelap ketika kelompok itu turun. Pengaruh Nuh meredupkan cahaya putih dan menciptakan awan gelap yang berjatuhan. Namun, para penggarap di dalam istana tidak punya waktu untuk fokus pada mereka. Ular abadi merayap melewati hutan, melepaskan cairan peraknya ke lingkungan. Es menutupi medan dan pepohonan, tapi pertahanan tiba-tiba aktif. Serangkaian ledakan terjadi. Perangkap yang ditempatkan di bawah tanah diledakkan, menghancurkan es dan menghancurkan sebagian besar makhluk itu menjadi beberapa bagian. Bahkan spesimen di peringkat ke-8 mengalami luka parah. Es menyembuhkan para ular dan membuat ledakan itu tidak berguna. Perangkap tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa selama makhluk itu tetap dapat menggunakan kemampuan bawaannya. Pilar-pilar yang terbuat dari cahaya ungu akhirnya bersinar di dalam hutan. Pohonan dan tanah berubah di dalam cahaya itu dan mengambil bentuk golem tinggi dengan kekuatan tingkat ke-8. Ular terkuat terpisah dari kelompoknya dan bentrok dengan golem. Dampaknya menghancurkan mereka, namun cahaya ungu dengan cepat memaksa lingkungan untuk memperbaiki tubuh mereka. Namun, hal itu memberi para ular cukup waktu untuk membekukan segalanya. Setelah golem berubah menjadi patung beku, para ular melanjutkan serangan mereka dan memicu serangkaian pertahanan lainnya. Pancaran cahaya ungu keluar dari istana dan menembus binatang ajaib yang masuk. Es memperbaiki luka mereka dalam hitungan detik. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan ular abadi. Bahkan pertahanan salah satu organisasi terkuat di wilayah manusia tidak berguna melawan makhluk yang hampir abadi itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1542 bayar. Kota Kristal memiliki metode untuk memperhatikan Nuh dan yang lainnya, tetapi ular abadi meminta perhatian penuh dari sensor mereka. Terlebih lagi, para kultivator itu tidak akan keberatan dengan gerombolan kecil di udara ketika mereka mempunyai binatang ajaib tingkat menengah yang menghancurkan pertahanan mereka. Kubah ungu dengan cepat menutupi istana sementara pertahanan lainnya keluar dari struktur dan medan. Lebih banyak golem dan cahaya peringkat 8 muncul di hutan dan bentrok dengan ular. Crystal City memiliki jaringan yang luas. Itu mengumpulkan informasi baik dari organisasi dan binatang ajaib. Hampir mustahil menghadapi serangan mendadak. Namun, tikus telah memimpin kelompok Nuh melalui jalan rahasia. Ular abadi dapat menyerang sebelum kota kristal dapat mengerahkan pertahanannya dalam formasi yang tepat. Ular hanya perlu mengalahkan beberapa pertahanan yang berhasil muncul di jalur mereka sebelum menyerang. Kemajuan mereka akan jauh lebih lambat jika Crystal City berhasil mengerahkan semuanya secara bersamaan. Dua tokoh kuat segera muncul di atas istana. Madame Kensen dan kultivator peringkat 8 kedua yang mengenakan warna kota kristal memeriksa kawanan ular sebelum melirik ke arah langit. Awan gelap yang turun membawa beberapa ancaman, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan monster tingkat menengah yang merayap di tanah. Para penggarap harus merawat ular jika ingin istananya bertahan. Madame Kensen mengangkat tangannya ke arah langit, dan kristal ungu mulai muncul di antara berbagai cahaya yang mengelilingi istana. Baik perisai maupun pilarnya menjadi lebih kuat di bawah pengaruh hukumnya. Kultivator peringkat 8 kedua merentangkan tangannya ke depan, dan serangkaian dinding tumbuh di sekeliling struktur. Paku tajam juga tumbuh darinya sebelum melesat ke arah ular yang datang. Golem menjadi lebih besar di bawah cahaya ungu yang ditingkatkan. Serangkaian baju besi logam juga tumbuh dari tanah, dan beberapa penggarap panggung keluar dari istana untuk memakainya. Kota kristal bersiap untuk melawan ular abadi secara langsung. Sedangkan untuk pasukan di langit, para penggarap menyerahkan mereka ke perisai ungu dan dua penggarap peringkat 8. Nyonya Kensen meningkatkan setiap pertahanan, pikir Noah sambil menyelam menuju bangunan itu. Kultivator peringkat 8 lainnya tampaknya memiliki hubungan erat dengan tanah dan istana secara keseluruhan. Mungkin dia bahkan mengendalikan berbagai perlindungan.
Noah yakin Nyonya Kensen belum mengenalinya. Bagaimanapun, perhatiannya tertuju pada ular abadi, dan dia belum melihat aura gelap di langit menyembunyikan sosok manusia. Daerah sekitar istana menjadi kacau balau. Golem dan armor yang tak terhitung jumlahnya yang ditangani oleh para pembudidaya menyerang ular abadi sementara rentetan sinar menyerang makhluk-makhluk itu. Serangan itu belum membunuh salah satu ular, tapi bahkan spesimen tingkat menengah pun harus mengakui kekuatan di balik serangan itu. Pertahanan yang diterangi oleh cahaya ungu yang diperkuat oleh kristal Madame Kensen telah mampu mengatasi binatang ajaib peringkat 8. Armor logam yang ditangani oleh kultivator peringkat 7 tidak terkecuali. Para bawahan itu bahkan bisa mengerahkan formasi pertempuran yang lebih sesuai dengan situasi. Ular abadi adalah salah satu spesies paling kejam dan kuat yang pernah ditemui Nuh, tetapi mereka harus berhenti di depan begitu banyak pertahanan. Es mereka pecah sebelum mencapai tanah, dan luka perlahan menumpuk di tubuh besar mereka. Golem akan hancur dari waktu ke waktu. Para ular bahkan berhasil menghancurkan beberapa armor dengan tubuh mereka. Namun, mereka mendapati diri mereka tidak mampu melawan rentetan serangan kuat itu. Noah mengalihkan perhatiannya dari medan perang ketika kelompoknya hendak mencapai kubah pertahanan. Cahaya yang dipantulkan oleh kristal ungu berhasil menembus dunia gelapnya dan menerangi area itu lagi. Namun ambisinya terus membara lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah metode pertahanan yang dimaksudkan untuk menghentikan keberadaan peringkat 8, pikir Noah saat ambisinya semakin meningkat. Hukumnya menggunakan potensinya untuk membawa kekuatannya jauh melampaui batas sebelumnya. Itu membuat Nuh merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tantangan yang diberikan kotak kristal kepada Nuh memaksa hukumnya untuk berbuat lebih banyak. Ia bahkan yakin ambisinya hampir siap membawa pusat kekuasaannya menduduki peringkat ke-8. Belum, pikir Noah sebelum mengarahkan pedangnya ke arah kubah. Mari kita lihat seberapa jauh aku dari kultivator peringkat 8 sebenarnya. Bentuk iblis menyebar dari telapak tangannya dan menutupi sosok drakoniknya. Dunia gelap juga berubah, mengambil bentuk runcing dengan puncak tempat bilahnya menyatu. Kelompok lainnya berada di belakang Noah dan terus mengikutinya tanpa melambat. Makhluk-makhluk itu telah melihatnya melawan binatang ajaib peringkat 8 tanpa naik ke peringkat ke-8. Mereka sangat yakin bahwa kubah itu akan runtuh begitu bertemu dengan bilahnya. Dampaknya akhirnya terjadi. Bilah Nuh menyentuh kubah, dan semua kekuatan yang terkumpul di sekitar sosoknya jatuh ke kristal ungu itu. Noah berhenti sejenak, tapi retakan seperti jaring laba-laba segera menyebar dari tempat pedangnya menyentuh kubah. Madame Kensen merasa terpaksa mengangkat kepalanya untuk menatap pemandangan itu, tapi dia terlambat memutuskan untuk memperhatikan kawanan di atasnya. Sebelum Madame Kensen dapat mengirimkan lebih banyak kekuatan pada teknik tersebut, kubahnya hancur, dan serangkaian pecahan ungu menghujani istana. Kultivator peringkat 8 lainnya juga mengangkat kepalanya untuk menatap pemandangan itu, tetapi rekannya tidak membiarkan dia mengalihkan perhatiannya dari medan perang. Saya akan menangani mereka, kata Madame Kensen, dan pasukan kultivator peringkat 7 muncul di atas istana. Nuh mengenali beberapa di antaranya. Nona Kensen, Sandal, Nona 9, tangan kanan Tuhan, dan para penggarap lainnya yang ditemui dalam kunjungan sebelumnya di kota kristal termasuk di antara mereka. Buatlah binatang-binatang ini memahami perbedaan antara jenis kita. Teriak Madame Kensen, dan tentara menyerbu ke depan. Cahaya ungu bersinar dari sosok Madame Kensen, dan kristal mulai menutupi bawahannya. Kekuatan mereka segera meningkat, dan beberapa dari mereka bahkan mulai melampaui batas peringkat ke-8. Nuh memperluas dunia gelapnya, menciptakan awan besar yang turun menutupi seluruh istana. Kegelapan dan cahaya ungu telah menguasai area langit itu, dan tak satu pun dari mereka ingin mundur. Mari kita selesaikan itu dulu, pikir Noah sebelum bergerak menuju kultivator tertentu. Sandal terbang ke depan. Sosoknya bertepi cahaya biru yang memperlambat gerak maju binatang ajaib tepat di atasnya. Namun, sosok drakonik tiba-tiba memenuhi pandangannya, dan pusat kekuasaannya berhenti bekerja. Madame Kensen dan para penggarap kuat lainnya di antara tentara tidak mengabaikan peristiwa itu. Noah memancarkan salah satu dari dua aura berbahaya di antara kelompoknya. Mereka telah melihat bagaimana Sandal menghilang begitu sayap gelap Noah menyelimuti tubuhnya. Tebakan samar muncul di benak mereka, tapi Noah tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Sosoknya menghilang dan muncul kembali di atas Madame Kensen, tempat dia melancarkan salah satu serangan terkuatnya. Madame Kensen sudah bisa mengikuti gerakan Noah. Energi tajam tak kasat mata yang diluncurkannya berubah menjadi kristal ungu sebelum mencapai wajahnya. Noah tidak menyerah dan berteleportasi lagi, muncul tepat di belakangnya. Bilahnya berkilat lagi, dan lingkaran cahaya gelap melebar saat ketajamannya terbang ke arah Madame Kensen. Serangannya kembali gagal menjangkau lawannya. Ketajamannya berubah menjadi kristal ungu yang menambah lapisan perlindungan pada Madame Kensen. Dia mengubah energinya menjadi kekuatan yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan kemampuannya. Kamu bukan binatang, kata Madame Kensen dengan nada terkejut,
tetapi kamu juga bukan manusia. Noah menusukkan pedangnya, dan pertahanan di sekitar Madame Kenson hancur. Namun, ketajamannya berubah menjadi kristal ungu tepat sebelum mencapai bagian tengah dahinya. Kamu menentang iblis, seru Madame Kenson sementara auranya melebar. Aku sedang menunggumu, saatnya membayar atas perbuatan temanmu terakhir kali. Kelahiran Pedang Iblis bab 1543 pengaruh. Noah melirik ke arah kultivator peringkat 8 di belakang Madame Kenson. Sang ahli mengabaikan pertempuran di sekitarnya dan hanya fokus pada perkelahian yang terjadi di sekitar istana. Anda tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Evan, kata Madame Kenson ketika dia menyadari kemana kesadaran Noah bergerak. Dia tidak akan mengganggu pertarungan kita. Rasa dingin merambat di punggung Noah, tapi dia berhasil menekan nalurinya. Madame Kenson berhasil merasakan pemeriksaannya tanpa membuka kesadarannya. Pengalamannya di peringkat ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh Nuh. Saya kalah hanya dalam kekuatan dan pengalaman, simpul Noah dalam benaknya. Saya kira saya harus mengandalkan kelebihan bawaan saya. Nuh telah mengerahkan seluruh potensi ambisinya. Hukumnya memberdayakan pusat kekuasaan, sahabat, dan kemampuannya. Setiap aspek dari keberadaannya telah berkembang hingga dia bisa melukai makhluk peringkat 8. Mendengkur, Duanlong dan Knight terbang keluar dari sosoknya dan mengambil posisi mereka. Ular melebarkan sayapnya yang besar, naga membuka mulutnya yang mengerikan, dan pterodaktil menyatu dengan dunia, menunggu kesempatan. Madame Kenson ingin mempertahankan ekspresi menyendiri, tetapi matanya berkedip ketika dia merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh teman-teman Noah. Kekuatan Nuh berlipat ganda. Dia tiba-tiba memiliki banyak lawan dewa di depannya. Kamu berani menyerang wilayah manusia dengan pasukan binatang ajaib, desah Madame Kenson. Kalau begitu, kamu mengandalkan makhluk-makhluk tercela itu untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu. Kamu sudah terlalu jauh tersesat. Kemenanganku akan menyegel superioritas manusia untuk selamanya. Nuh sudah muak dengan pidato itu. Kekuasaan tidak pernah berarti baik atau jahat dalam pikirannya. Itu selalu merupakan sesuatu yang melampaui label etika dan bodoh. Mendengkur meludahkan gelombang materi gelap yang kejam. Serangannya menghancurkan sebagian istana tetapi berhenti setelah mencapai Madame Kenson. Bahkan energi destruktifnya berubah menjadi kristal ungu saat menyentuh pengaruhnya. Gaya tarik Duanlong mulai mempengaruhi lingkungan. Ubin dan bongkahan istana terangkat ke udara dan menyatu di mulutnya. Berbagai energi di area tersebut juga terbang menuju naga, dan hal yang sama juga berlaku pada pengaruh Madame Kenson. Gaya tariknya juga mempengaruhi energi Monsieur Evan. Pakar peringkat 8 mau tidak mau menoleh ke arah Nuh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia telah mendengar cerita tentang Nuh, tapi unjuk kekuatan itu melampaui ekspektasi terliarnya. Madame Kenson mencoba mengangkat tangannya, tetapi lapisan kristal tiba-tiba muncul di sikunya. Sebuah luka besar terbuka pada perlindungan itu, dan kekuatan yang ditransmisikan dalam benturan tersebut mendorong lengannya ke bawah. Noah mengayunkan pedangnya. Ketajaman tak terlihat yang diluncurkan selama serangan itu menyatu dengan materi gelap yang kejam di area tersebut dan menembus kristal yang melindungi para ahli. Beberapa lagi muncul di kulit Madame Kenson, tetapi bahkan mereka hancur karena kekuatan serangan Nuh. Madame Kenson terbang mundur, tapi dia dengan cepat berhenti di udara. Wajahnya masih kurang emosi, tapi matanya perlahan mulai menunjukkan betapa terkejutnya dia. Nuh tidak merasa senang dengan hasil itu. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi Madame Kenson mampu menghentikan serangannya dengan kemampuan dasar. Saya yakin saya tidak melebih-lebihkan diri saya sendiri, pikir Noah sambil mengamati lawannya. Banyaknya pertempuran melawan binatang ajaib peringkat 8 telah membuktikan kepada Nuh bahwa dia siap menghadapi pembudidaya peringkat 8. Perjuangannya saat ini hanya bisa berarti bahwa Madame Kenson lebih kuat dari rata-rata pakar peringkat 8. Apakah kamu sudah selesai? Madame Kenson bertanya sambil melayang di atas Noah. Apakah menurutmu beberapa binatang ajaib dan beberapa trik sudah cukup untuk mengalahkan kita? Kristal tumbuh di kulit Madame Kenson. Mereka mengubah sosoknya menjadi baju besi bersinar yang memperkuat kekuatan dasarnya. Bahkan auranya menebal dan memperkuat efek yang diterapkan pada bawahannya. Nuh melihat pasukan penggarap mendorong kembali kawanannya dan kebodohan. Satu peleton kecil berusaha mengisolasi babi peringkat 8 sementara yang lain mengandalkan taktik pertempuran superior mereka untuk mengalahkan binatang ajaib lainnya. Hanya Fergie yang mampu menahan serangan cerdik itu. Matahari yang terik berputar di atas kepalanya dan meluncurkan bola api besar ke arah setiap penggarap yang mencoba mendekatinya. Fergie sudah paham bahwa dia tidak bisa membiarkan pertarungan berlanjut seperti itu. Dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali keunggulannya, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan dia berbuat banyak dalam situasi itu. Nona 9 dan para penggarap lainnya yang telah menerima berkah Nyonya Kenson terlalu kuat. Kekuatan mereka hampir melampaui batas peringkat ke-7. Mereka adalah eksistensi terkuat di bawah peringkat ke-8. Fergie bisa menangani salah satu dari mereka,
tapi mereka akan segera membuatnya kewalahan jika dia tidak membiarkan teman-temannya berbagi beban itu. Hukum Madame Kensen bahkan memperburuk situasinya karena ambisi Nuh tidak dapat mengimbangi pengaruhnya. Nuh kalah di segala bidang. Dia tidak kalah hanya dalam pengalaman dan kekuatan belaka. Kelompok dan hukumnya juga lebih lemah dibandingkan Madame Kensen dan pasukannya. Dia masih bermain-main denganku, simpul Noah sambil melirik armor kristal yang melayang di udara. Dia belum melancarkan satu serangan pun. Aku yakin dia ingin aku melihat pasukanku hancur berantakan. Noah membubarkan armor drakoniknya dan memperlihatkan tubuh aslinya. Salinan pedangnya juga lenyap, hanya menyisakan lapisan materi gelap yang menutupi kulitnya. Bentuk iblis meluas. Akarnya menebal saat Nuh memaksa lubang hitam menghilangkan batasannya. Aku juga bisa memainkan game ini. Noah menekan rasa lemah yang muncul di benaknya sebelum berteleportasi. Sosoknya muncul kembali di antara pasukan musuh dan menarik perhatian bawahannya. Mereka semua berbalik ke arah Nuh dan melancarkan serangan sembrono, berharap bisa menghilangkan ancaman itu. Tidak, tunggu, Madame Kensen mencoba memperingatkan pasukannya, tapi kata-katanya terlalu lambat. Sang ahli mencoba untuk mengintensifkan pemberdayaannya, namun ada batasan seberapa besar dia dapat meningkatkan bawahannya. Hukumnya tidak dapat menciptakan keberadaan peringkat 8 lainnya, dan itu sudah cukup bagi Nuh. Rangkaian serangan yang padat lenyap ketika mendekati Nuh. Akar yang keluar dari telapak tangan kanannya menyebar lebih jauh dan menciptakan area yang bahkan udara pun tidak ada. Aura korosif yang dipancarkan oleh bentuk iblis semakin menguat. Akar pedang Nuh menegang saat dia mengangkat tangannya. Bilahnya kemudian mengeluarkan kilatan hitam, dan medan perang menjadi sunyi. Puluhan kultivator panggung yang kuat yang diberdayakan oleh Madame Kensen telah mendekati Noah dengan harapan untuk membunuhnya. Mereka telah menciptakan pengepungan yang bahkan dapat mengancam keberadaan peringkat 8 yang lebih lemah. Namun, Nuh berbeda. Para pembudidaya itu memiliki kristal Madame Kensen, tetapi mereka tidak dapat menghasilkannya tanpa kekuatannya. Noah bisa membunuh mereka selama serangannya menembus pertahanan mereka. Para penggarap di sekitar Nuh tampaknya bertambah banyak, tetapi Nyonya Kensen tetap memahami sifat sebenarnya dari pemandangan mengerikan itu. Serangan Nuh telah membelah semuanya menjadi dua, dan energi korosif yang menyertai ketajamannya juga melahap jaringan mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, kelompok pembudidaya elit peringkat 7 itu menghilang tanpa meninggalkan apapun. Mata dingin Noah tertuju pada Madame Kensen pada saat itu, dan sang ahli memahami arti di balik tatapannya. Madame Kensen menghilangkan sinar ungunya, menyebarkan pemberdayaan yang diterapkan pada bawahannya. Ambisi Noah tidak bisa menandingi pengaruhnya, tapi dia bisa memaksanya untuk fokus hanya padanya. Anda telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menguras energi saya, Madame Kensen mengumumkan dengan nada dingin. Aku bisa memfokuskan seluruh kekuatanku padamu sekarang. Berapa lama kamu bisa bertahan dengan pusat kekuatan di peringkat ke-7? Madame Kensen benar, tetapi ekspresi acuh tak acuhnya membeku ketika dia merasakan aura Noah melampaui batas peringkat ke-7. Noah berada di peringkat ke-8 tepat di depan matanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1544 evolusi. Nuh telah mengakui ketidakberdayaannya dalam percakapan singkat itu. Upaya terbaiknya bahkan tidak bisa memaksa Madame Kensen untuk menyerang. Dia hanya akan kehabisan kegelapan jika dia terus melancarkan serangan yang tidak ada gunanya. Kecakapan bertarungnya hampir sampai. Perpaduan pusat kekuatan, teman, dan kemampuannya yang ditingkatkan menempatkannya mendekati level Madame Kensen, namun dia perlu mengambil satu langkah maju. Noah tahu bahwa potensinya bisa membawanya ke peringkat ke-8, namun kekhawatirannya menghambatnya. Ketakutan akan kelemahannya telah membatasi hukumnya. Batasan tersebut sebagian besar berasal dari naluri bertahan hidupnya. Nuh tahu bahwa ambisinya akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar ketika kekuasaannya habis. Tetap saja, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan Madame Kensen. Nuh memiliki 3 kartu truf di gudang senjatanya, tetapi salah satunya terlalu berbahaya, dan yang lainnya memerlukan waktu untuk mengaktifkannya. Hanya ambisinya yang bisa memberinya kesempatan untuk melawan Madame Kensen di lapangan tanpa memastikan kematiannya. Noah merasa pikiran, dantian, dan tubuhnya melewati batas yang dia ketahui dengan baik. Ambisinya berhenti memberdayakan banyak kemampuannya untuk memfokuskan seluruh pengaruhnya pada pusat kekuasaannya. Dan akhirnya membawa mereka ke tingkat yang telah dicari oleh Nuh selama ribuan tahun. Tentu saja, ambisi tersebut tidak dapat meniru kekuatan yang akan diperoleh Nuh setelah terobosan nyata. Ia hanya bisa menebak apa kekuatannya berdasarkan pengalaman yang didapat sepanjang hidupnya. Pikirannya meluas, dan gelombang mentalnya berhasil meresap ke dalam dunia. Nuh merasa mampu mengubah hukum yang mengatur langit sesuka hatinya. Dia bisa mengubah lingkungan sesuai keinginannya. Gelombang kekuatan memenuhi tubuhnya. Nuh mau tidak mau mengepalkan tinjunya karena takut meledak karena energi besar yang mengalir melalui jaringannya. Dia belum pernah merasa sekuat ini. Bahkan serangan terkuatnya pun tidak bisa menandingi sensasi luar biasa itu.
Dantiannya kosong sementara ambisinya mendorongnya ke peringkat ke-8. Kegelapannya menghilang dalam sekejap, tapi gas yang tidak stabil dengan cepat menggantikannya. Energi baru itu mulai mengobarkan ambisinya, yang menyelesaikan pemberdayaan tanpa memerlukan tenaga eksternal. Hukum Nuh memperbaiki landasannya agar bisa terus menguat. Nuh merasa utuh begitu pusat kekuasaannya naik ke peringkat ke-8. Ambisinya melesat ke segala arah dan mengubah cahaya putih menjadi jejak asap tebal. Langit tidak bisa melawannya lagi dan membiarkan pengaruhnya mencemari strukturnya. Madame Kensen ingin menghentikan evolusi itu, tetapi teman-teman Noah segera menghalanginya. Mereka juga secara pasif mengambil keuntungan dari ambisinya, sehingga tidak ada yang berhasil mencapai guru mereka. Sang ahli mencoba meluncurkan gelombang cahaya yang melahirkan kristal ungu, namun sebagian besar berakhir di dalam mulut Duanlong. Alam juga memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya untuk mempercepat kehancurannya. Dan mendengkur tidak pernah berhenti memenuhi area tersebut dengan materi gelap yang kejam. Mata Nuh tertuju pada lawannya setelah evolusinya berakhir. Madame Kensen merasakan tekanan besar mendarat di pikirannya dan mencoba menekan kesadarannya. Kejutan akhirnya muncul di ekspresinya. Madame Kensen telah bertemu dengan kultivator peringkat 8 yang lebih kuat darinya sepanjang hidupnya, namun dia belum pernah melihat eksistensi baru yang mampu memberikan tekanan sekuat itu. Laporan bawahannya benar, Noah adalah monster yang tidak menghargai tingkat kekuatan ketiga spesies. Dia berada di liga yang berbeda, jauh di atas binatang ajaib, manusia, dan bibrida. Aku harus menghentikanmu, teriak Madame Kensen sambil mengarahkan tangannya ke arah lawannya. Kamu mewujudkan ketidakseimbangan yang memenuhi dunia. Kamu tidak bisa dibiarkan tumbuh lebih jauh. Gumpalan asap hitam di sekitar Nuh berubah menjadi kristal sebelum berbentuk baju besi humanoid. Boneka-boneka itu tumbuh seiring Madame Kensen mengirimkan lebih banyak energi ke tekniknya, dan mereka segera menjadi setinggi seluruh istana. Atapnya mulai runtuh, tetapi Madame Kensen tidak peduli dengan istana. Crystal City selalu bisa membangunnya kembali. Membunuh Noah sebelum dia menjadi cukup kuat untuk mengancam organisasinya adalah prioritasnya. Kamu harus menunggu ledakannya, kata Noah tanpa memedulikan para raksasa. Apa? Madame Kensen bertanya ketika para raksasa mencoba mengayunkan tangan besar mereka ke arah Noah. Ruang di sekitar Nuh tiba-tiba berputar. Hukum dunia berhenti bekerja ketika aura padat menutupi sosoknya. Madame Kensen dapat merasakan bahwa Noah tidak mengaktifkan teknik apapun, tetapi dia tidak cukup mempedulikan masalah tersebut untuk menghentikan serangannya. Lengan boneka itu berhenti bergerak begitu mendarat di aura padat itu. Kristal yang membentuk anggota tubuh mereka juga hancur ketika kepadatan energinya meningkat. Nyonya Kensen tidak tahu harus berpikir apa. Dia bahkan dapat melihat bahwa Noah juga penasaran dengan kekuatan itu. Tampaknya mereka berdua menunggu teknik itu menunjukkan kekuatannya. Lubang hitam Nuh menjadi tidak terkendali. Kegelapan baru yang memenuhi dantiannya mengalir menuju pusat kekuatan keempatnya dan mengubah energi yang lebih tinggi. Cahaya gelap yang menyilaukan merembes keluar dari sosok Noah. Cahaya ungu dan putih di langit menghilang di depan cahaya itu. Gas hitam perlahan mengalir keluar dari kulit Nuh. Tampaknya hampir mencapai keadaan cair, tetapi tampaknya juga tidak mampu mencapai bentuk itu. Energi yang lebih tinggi meluas di sekitar Nuh dan menciptakan serangkaian arus deras yang melahirkan bola berputar. Kemampuan bawahan yang lebih lemah di langit berhenti bekerja. Lubang hitam Nuh menyerap energi mereka sebelum bisa mengalir ke teknik mereka. Hal yang sama terjadi pada Madame Kensen dan Monsieur Evan. Nafas mereka lepas dari kendali mereka dan mengalir menuju lubang hitam yang menyelimuti Nuh. Lubang hitam tidak secara langsung menyerap energi tersebut. Itu menghancurkan dan menyusunnya kembali untuk menciptakan kegelapan Nuh sebelum menyatukannya dengan kainnya. Gas yang berputar di dalam bentuk bolanya perlahan mengembun dan akhirnya berubah menjadi cairan padat yang terus berputar di dalam lubang hitam masif. Tarikan gravitasinya mulai mempengaruhi pertahanan di luar istana pada saat itu. Sungai puing, tanah, dan energi mengalir menuju air yang mengamuk dan menyatu dengan strukturnya. Nuh tidak punya kendali atas proses itu, tapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Evolusi lubang hitam terjadi tepat di depan matanya, dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat semakin meningkat. Lubang hitam mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan, dan itu bukanlah bentuk aslinya. Kegelapan peringkat 8 yang dicapai melalui ambisi Nuh adalah versi yang lebih lemah dari apa yang pada akhirnya akan ia peroleh. Pusat kekuasaan keempatnya bisa menjadi lebih kuat dari itu. Bola itu membesar seiring energi yang terus mengalir ke bentuknya. Madame Kensen mencoba melancarkan serangan untuk sementara waktu, tetapi segala sesuatunya tampak sia-sia melawan amukan air itu. Kristalnya selalu menjadi bahan bakar lubang hitam daripada melukainya. Lubang hitam menjadi stabil setelah semua energi di dalamnya berbentuk cair. Organ itu mulai menyusut dan kembali menempati tempatnya di tengah dada Nuh. Noah harus berjongkok untuk menahan gelombang energi yang mengalir melalui jaringannya segera setelah lubang hitam kembali berfungsi normal.
Setiap inci tubuhnya mengalami pemberdayaan kedua yang membawa keseluruhan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk teman-temannya, meskipun Snorre dan Duanlong memperoleh manfaat terbesar. Mereka adalah makhluk yang terbuat dari materi gelap, sehingga seluruh tubuh mereka berubah setelah energi baru yang lebih tinggi mengalir ke dalam struktur mereka. Nuh mengeluarkan suara gemuruh yang membuat seluruh area bergetar. Istana yang rusak mulai runtuh, dan gelombang suara menyebar ke segala arah. Suaranya membawa kegembiraan dan keinginannya untuk menentang para penguasa dunia. Percikan api mulai menumpuk tinggi di langit. Tidak ada sambaran petir yang jatuh di medan perang, tapi jelas langit dan bumi memperhatikan pertarungan itu. Mereka bahkan tampak siap melakukan intervensi. Kelahiran pedang iblis bab 1545 virus. Nuh dapat merasakan pengaruh langit dan bumi di atasnya. Dia merasakan niat mereka, dan sebagian pikirannya bersiap menghadapi bentrokan yang tak terhindarkan. Namun, sebagian besar fokusnya tetap tertuju pada Madame Kensen. Satu masalah saat itu, pikir Noah sebelum melirik pedangnya. Pedang iblis mendapat manfaat dari pertumbuhannya. Itu berada di tahap kuasi peringkat 8 sekarang. Sebaliknya, pedang putih itu tidak membaik. Itu tetap menjadi senjata berperingkat 7 di tingkat atas. Kurasa aku akan kehilanganmu, pikir Noah sambil memeriksa pedang putih itu. Dia telah memperbaikinya dengan materi gelapnya beberapa kali, tapi bilahnya hampir mencapai batasnya. Energi Nuh yang lebih tinggi hampir menggantikan lebih dari separuh struktur aslinya. Madame Kensen tidak membuang waktu dengan kata-kata. Bola hitam yang menyerap semuanya telah menghilang, jadi dia akhirnya bisa mulai menyerang lawannya yang berbahaya. Serangkaian armor kristal setinggi 3 meter tumbuh di sekelilingnya. Tidak peduli istana itu runtuh di bawah kakinya. Madame Kensen bisa menciptakan boneka-boneka itu dari udara yang mengelilinginya. Boneka-boneka itu memperkuat aura Madame Kensen dan memungkinkannya mengendalikan sekelilingnya. Pengaruhnya melahirkan lebih banyak kristal, yang terus menghasilkan armor humanoid. Kekuatan Madame Kensen berlipat ganda setelah tentara terbentuk. Dia sepertinya mampu meningkatkan pengaruhnya sesuka hati dan menarik energi dari potensi yang terkandung dalam materi di sekitarnya. Apa individualitasnya? Nuh bertanya-tanya saat melihat boneka-boneka itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya bisa meningkatkan kekuatan bawahannya, tetapi kenyataannya jauh berbeda. Dia menyebarkan keberadaannya ke daerah tersebut, Noah menyimpulkan. Dia menanam benih yang dapat menghasilkan salinan hukumnya. Kenangan pertarungannya melawan Nona 9 muncul di benaknya. Noah mau tidak mau menemukan kesamaan antara Madame Kensen dan dia. Tampaknya pakar peringkat 8 telah menginfeksi bawahannya, mengubah kekuatannya menjadi salinan yang lebih lemah. Apakah kamu mengerti? Madame Kensen bertanya dengan suara yang tidak membawa emosi. Saya dalangnya. Saya bisa mengubah apapun di dunia ini menjadi salinan saya. Bawahan saya bahkan mendapat bagian dari pemahaman saya. Kamu adalah virus, jawab Noah. Tidak, Madame Kensen mendengus. Saya menunjukkan jalan kepada mereka yang tidak memiliki harapan untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Saya adalah penyelamat yang mampu mengubah aset paling tidak berguna sekalipun menjadi sumber daya yang berharga. Noah dan Madame Kensen memiliki undang-undang yang serupa, namun pengaruhnya berbeda dalam cara mereka memberdayakan lingkungan sekitar. Madame Kensen menciptakan salinan keberadaannya dan menanamkannya ke bawahannya, sementara Noah memaksa masalah tersebut berkembang dan mencapai potensi sebenarnya. Mengalahkan Madame Kensen tiba-tiba mendapatkan arti kedua. Nuh harus membunuhnya untuk membalas dendam, tetapi ia juga ingin membuktikan bahwa hukumnya lebih unggul. Jangan menahan apapun, perintah Noah melalui koneksi mental. Kita perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi langit dan bumi sesudahnya. Teman-temannya mengikuti perintahnya dan bersiap menghadapi bentrokan yang akan terjadi. Mendengkur memenuhi area itu dengan lautan materi gelap yang ganas, Duanlong mengaktifkan kekuatan tariknya, dan pedang iblis menutupi dirinya dengan energi yang lebih tinggi. Pasukan boneka yang mengelilingi Madame Kensen mengangkat tangan mereka untuk membuat dinding kristal, tetapi sahabat darah Nuh menghancurkannya dalam sekejap. Materi gelap baru telah memberdayakan Snorre dan Duanlong jauh melampaui ekspektasi Madame Kensen. Kemampuan bawaan mereka dapat menghancurkan dan menghancurkan kristalnya dalam hitungan detik, dan bahkan bonekanya pun mulai mengalami nasib yang sama. Madame Kensen mencoba menyatukan tangannya, tetapi serangkaian kristal tiba-tiba muncul di depannya. Malam menjadi terlihat sesaat sebelum menghancurkan pertahanannya dan menyatu dengan dunia lagi. Pakar itu mencoba menyerang lagi, tetapi sebuah bayangan muncul di depannya. Madame Kensen segera menutupi sekelilingnya dengan kristal, tapi kekuatan tajam menembusnya dan mencapai kulitnya. Kristal telah mencoba melindunginya dari serangan itu, tetapi tidak mampu menghentikan ketajaman Noah. Mata Madame Kensen melebar ketika dia melihat sayatan vertikal panjang terbuka di tubuhnya. Jubah Madame Kensen adalah item pertahanan peringkat 8 di tingkat bawah. Dia telah menciptakan kristal di depannya, dan serangkaian kristal juga menutupi kulitnya.
Namun, tebasan sederhana Noah telah menembus semua pertahanannya dan mencapai kulitnya. Tidak ada satupun senjata Madame Kensen yang berhasil menghentikan serangan itu. Rasa dingin merambat di punggung Madame Kensen. Dia tidak pernah meremehkan Nuh, bahkan setelah dia mendorong kekuatannya ke peringkat ke-8. Tetap saja, dia dianggap lebih kuat dari eksistensi baru lainnya. Keyakinan itu tidak berlaku pada Nuh. Teknik dan rekannya sudah mampu melukai binatang ajaib peringkat 8 ketika dia berada di peringkat ke-7. Kekuatan yang bisa mereka ekspresikan sekarang sungguh gila. Madame Kensen mencoba melompat mundur dan menggunakan bonekanya sebagai perisai daging. Namun serangkaian akar menyebar dari sosok Noah dan merusak semua yang dilewatinya. Nuh memiliki pandangan yang jelas. Akarnya terjerat di sekitar pedangnya, dan lapisan padat materi gelap cair menutupi seluruh tubuhnya saat dia menarik pedangnya kembali. Sebelum Madame Kensen dapat melarikan diri, Noah menusukkan senjatanya, membuat ujungnya menyatu di tempat yang sama. Suara dentang bergema di lingkungan, dan gelombang ketajaman menyebar ke seluruh area, membuat sebagian besar boneka menjadi puing-puing. Itu hanyalah salah satu akibat dari serangan Nuh. Pukulan sebenarnya terdiri dari singularitas lurus yang menghubungkan pedangnya dengan Madame Kensen. Badai kristal ungu mengamuk di langit, tapi Noah tidak mengalihkan pandangannya dari lawannya. Madame Kensen memasang ekspresi marah sambil melihat lubang di tubuhnya. Serangan Noah telah menembus bagian kanan dadanya dari sisi ke sisi, memotong lengan kanannya dalam prosesnya. Kristal ungu menutupi bagian dalam Madame Kensen. Darah mengalir normal, tapi dia menggunakan mantra pertahanan yang dimaksudkan untuk melindungi organ dalamnya. Mata Nuh menajam melihat pemandangan itu. Teknik itu bisa melawan domain bayangannya. Tampaknya Madame Kensen telah mempelajari laporan Nona 9 dan menerapkan tindakan balasan terhadap kartu asnya. Materi gelap cair di sekitar Nuh berbentuk baju besi jahat, dan seringai dingin muncul di helmnya. Dia mengejek sang ahli. Dia bahkan tidak membutuhkan domain bayangan jika pertarungan berlanjut seperti itu. Madame Kensen segera menghilangkan amarahnya dan menarik kembali semua kristal yang telah dia sebarkan ke lingkungan. Bahkan beberapa pembudidaya yang bertarung tinggi di langit melihat kekuatan mereka jatuh ketika kristal mereka meninggalkan tubuh mereka untuk kembali ke pemimpin mereka. Tuan Long mendarat di depan Noah dan mengangkat mulutnya yang mengerikan. Naga itu menangkap sebagian kristal dengan kekuatan tarikannya, tapi sepertinya mereka mampu menahan kekuatan semacam itu. Seolah-olah mereka ingin bertemu kembali dengan Madame Kensen. Keinginan itu membuat mereka mengabaikan kekuatan dan hambatan eksternal apapun. Badai kristal melanda Noah, namun mendengkur segera muncul di atasnya dan melebarkan sayapnya untuk melindunginya dari peristiwa tersebut. Dia bisa dengan aman mengamati transformasi Madame Kensen setelah makhluk itu memblokir air terjun kekuatan itu. Kulit Madame Kensen berubah. Ia memperoleh sifat seperti kaca dan mulai memancarkan cahaya ungu. Matanya mulai bersinar, dan ukurannya bertambah seiring dengan semakin banyaknya kristal yang menyatu dengan sosoknya. Sang ahli bertransformasi menjadi salah satu bonekanya, namun ia tetap mempertahankan fitur wajahnya. Tetap saja, keberadaannya nampaknya berada di ambang ledakan sekarang. Nuh dapat melihat bagaimana pengaruhnya mulai mengkristal di seluruh wilayah. Kelahiran Pedang Iblis bab 1546 penjara. Madame Kensen menjelma menjadi raksasa yang seluruhnya terbuat dari kristal ungu. Ukuran tubuhnya terus bertambah seiring pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah. Potongan-potongan lingkungan yang berhasil dia pengaruhi terbang menuju sosoknya untuk memaksa keberadaannya berkembang lebih jauh. Naluri Nuh menjerit. Itu bukanlah kekuatan dari eksistensi rata-rata peringkat 8. Bahkan para kultivator yang kuat dalam tahap gas akan kesulitan untuk memancarkan tekanan menakjubkan seperti itu. Bilahnya bersinar dengan cahaya gelap, dan sayatan besar terbuka di kaki raksasa Madame Kensen, tapi kain kristalnya segera menghentikan serangan itu. Divine Demon dan Wilfred tidak sempat melihat bentuk ini, suara Madame Kensen yang memekakkan telinga bergema di langit. Pelarian Luke telah memaksaku meninggalkan istana lama, tapi kamu berbeda. Madame Kensen mengangkat tangannya yang besar sebelum meremukkannya ke bawah. Gerakannya sangat cepat, tidak peduli bahwa dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 500 meter. Noah hampir tidak punya waktu untuk mengaktifkan teleportasinya sebelum gelombang kejut menghantam posisi sebelumnya. Aura yang dikirimkan bersamaan dengan serangan itu memaksa udara melahirkan kristal ungu yang dengan cepat terbang menuju Madame Kensen. Dia terus tumbuh, dan bahkan luka di kakinya pun tertutup karena makanan itu. Noah muncul kembali di atas lawannya. Kesadarannya meluas, dan dunia gelap menyebar menutupi seluruh medan perang. Tekniknya mulai menekan hukum Madame Kensen sementara pedangnya mendarat di dahinya. Madame Kensen tiba-tiba berhenti tumbuh. Retakan juga menyebar pada kulitnya yang mengkristal saat hukumnya kehilangan kekuatan. Dunia gelap akhirnya dapat mengungkapkan tujuan aslinya setelah materi gelap Nuh berevolusi. Itu bisa berubah menjadi perluasan wilayah kekuasaan Nuh dan meningkatkan propertinya yang sudah luar biasa. Bilahnya meluncur di dahi Nuh, memenuhi dunia gelap dengan suara bernada tinggi.
Gelombang materi gelap mengikuti ketajaman yang dilepaskan selama serangan dan memberinya bentuk naga raksasa yang menimpa sosok raksasa Madame Kensen. Air terjun ketajaman dan materi gelap menampilkan singularitas di banyak titik. Serangan itu menusuk Madame Kensen di banyak area, namun pukulan tak terlihat berbentuk bola dan melengkung itu membuat seluruh bagian tubuhnya menghilang. Noah mencabut pedangnya, tapi tangan kanannya tiba-tiba terasa kosong. Pedang putihnya telah hancur pada serangan terakhir. Bahkan materi gelap cair miliknya tidak dapat mencegah senjatanya hancur. Peristiwa yang tiba-tiba itu tidak menunda serangannya. Akar tebal berkumpul di telapak tangan kanan Noah dan berbentuk pedang panjang yang dengan cepat dia tusukkan bersama dengan pedang iblis. Materi gelap mulai berputar di sekitar singularitas lurus yang keluar dari pedang Nuh. Energi yang lebih tinggi mengikuti serangan itu dan menghantam dada Madame Kensen, menusuknya dari sisi ke sisi. Aku bisa melakukan ini, mendengkur, Noah berteriak dalam pikirannya, dan Blood Companion dengan cepat terbentuk di atas kepalanya. Kekuatan mendengkur telah meroket di dunia gelap. Makhluk itu berada di habitat aslinya. Ia memiliki akses ke materi gelap sebanyak yang diinginkannya. Ular itu melebarkan sayapnya dan melepaskan seluruh bulunya. Rudal tajam itu menimpa Madame Kensen dan meledak, mencegahnya melakukan tindakan pencegahan apapun. Ruangan itu tampak diambang kehancuran. Bahkan dunia gelap tidak dapat menahan gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut. Materi gelap cair mulai pecah, sekali lagi memperlihatkan dunia luar. Gelombang kejut itu juga mengancam akan menelan Nuh, tetapi Duanlong segera muncul di hadapannya dan menggunakan mulutnya yang mengerikan untuk menyerap kekuatan kekerasan itu. Noah ingin menyerang lagi, tapi dia tidak bisa meninggalkan tempatnya di belakang Duanlong. Bahkan kesadarannya tidak bisa berkembang ketika ledakan terjadi di langit. Malam dengan cepat muncul di belakang Nuh. Makhluk itu mendengus ketika melirik sayapnya yang terluka. Serangan Snorre begitu kuat hingga merusak rekannya. Materi gelap cair keluar dari dada Nuh dan menutupi pterodaktil. Energi yang lebih tinggi menstabilkan strukturnya dan membuatnya mampu terus bertarung, namun langit masih tidak dapat diakses oleh makhluk itu. Setelah gelombang kejut menyebar, Noah melesat ke depan, dan Night menyatu dengan dunia. Materi gelap mulai memenuhi lingkungan sekali lagi, tetapi kristal menutupi seluruh area sebelum dia bisa menggunakan tekniknya. Noah merasa tidak bisa bergerak. Segala sesuatu dalam pandangannya telah berubah menjadi kristal ungu. Sepertiga wilayah dan langit di atasnya telah menjadi mangsa teknik Madame Kensen. Suatu bentuk besar bergerak bebas melalui masa kristal itu. Noah tidak bisa melihat ciri-cirinya di lingkungan itu, tapi dia mengenali tinju raksasa ketika serangan itu hendak mendarat padanya. Organ dalamnya bergetar, jejak kecil materi gelap di sekitar Nuh hancur. Dia tidak bisa bergerak di dalam penjara, tapi kekuatan yang tak terhentikan masih menghantamnya ke dinding yang mengkristal itu. Sungguh ironis bukan? Suara Madame Kensen bergema di seluruh kumpulan kristal. Teknikku memungkinkanku untuk melukaimu dengan serangan fisik. Aku harap kamu tidak berpikir bahwa status hibridmu memberimu monopoli atas jenis serangan ini. Pukulan lain menembus kristal dan menghantam sosok Noah yang terperangkap. Gelombang darah mencoba mengalir keluar dari mulutnya, tetapi kristal memenuhinya segera setelah dia membukanya. Kristal itu mencoba meresap ke tenggorokannya. Mereka ingin mengubah Noah menjadi boneka lain di bawah kendali Madame Kensen. Dia bahkan bisa merasakan keinginannya untuk menginfeksi keberadaannya. Lakukan sesuatu, tanaman terkutuk. Nuh mengutuk dalam pikirannya, dan sejumlah besar nutrisi mengalir ke dalam bentuk iblis. Aura korosif yang menutupi akar meroket dan memperbesar penjara Nuh. Kristal di sekelilingnya berubah menjadi tidak lebih dari debu, namun pukulan besar ketiga tetap mendarat di tubuhnya. Noah menghantam dinding ungu, tapi darah bisa keluar dari mulutnya sekarang. Kristal-kristal itu berusaha mengembang lagi, tetapi aura korosif bentuk iblis menghancurkannya setiap kali mereka memasuki pengaruhnya. Perjuangannya tidak menghentikan serangan Madame Kensen. Dia segera melancarkan serangan keempat, dan dunia di mata Noah tampak melambat saat dia mengikuti pukulannya menembus masa kristal. Noah telah mengaktifkan teknik deduksi iblis. Garis merah yang menerangi lautan mentalnya membawanya ke solusi dalam waktu kurang dari sekejap, dan tekad yang dingin segera memenuhi ekspresinya. Rasa haus darahnya meledak. Noah tiba-tiba merasa ingin menyerah pada strategi apapun. Keinginan kuat untuk mencabik-cabik Madame Kensen menggantikan pikirannya dan mulai mengaburkan pikirannya. Pegangan gelap keluar dari dadanya sementara tinju keempat hendak mendarat di posisinya. Tangan kanan Nuh bergerak lebih cepat daripada yang pernah dilakukannya dalam hidupnya. Ia dengan cepat menghunus pedang terkutuknya dan melakukan tebasan sederhana. Segalanya seakan berhenti sesaat. Noah dan Madame Kensen tidak bergerak lagi. Namun, setelah retakan pertama terbuka pada masa kristal, dunia jatuh ke dalam kekacauan, dan kesadaran keduanya menjadi tidak mampu melacak lingkungan sekitar mereka. Noah mendapatkan kembali kendali kesadarannya ketika dia menghantam punggung keras Duanlong. Dia mendapati dirinya di tanah, bebas dari kekangan.
Masa kristal juga telah menghilang, dan hanya Madame Kensen raksasa yang tersisa di pemandangan itu. Dadanya telah berubah menjadi kumpulan darah dan jaringan yang robek, namun lubang hitam dengan cepat menutupi luka tersebut dengan materi gelap. Noah bahkan meluncurkan apinya, namun lingkungan tidak memiliki cukup nutrisi untuk memperbaiki luka yang diderita oleh tubuh peringkat 8. Kelahiran Pedang Iblis bab 1547 Perang. Api Nuh memiliki kekuatan yang sama dengan tubuhnya. Mereka mengubah seluruh bagian tanah menjadi abu sambil mengirimkan nutrisi ke arahnya. Namun, itu belum cukup untuk memperbaiki dadanya yang hancur. Aku tidak bisa terus bertarung seperti ini, pikir Noah sambil menyimpan pedang terkutuk itu dan meluruskan posisinya. Nyonya Kensen merasa bingung. Teknik sebelumnya adalah salah satu serangan terkuatnya, namun Noah berhasil menghancurkannya dalam satu pukulan. Serangkaian retakan menutupi tubuh raksasanya. Serangan itu telah menyakitinya bahkan ketika dia memiliki ratusan meter kristal yang melindunginya. Nuh telah membuatnya kewalahan. Madame Kensen melirik ke arah Noah dan kemarahan memenuhi pikirannya. Dia menyatukan telapak tangannya, dan gelombang kristal lurus muncul dari tanah. Serangan itu bergerak ke arah Noah, dan dia menutup matanya untuk fokus pada bagian dalam dunia gelapnya. Energinya menyatu di antara arus materi gelap. Energi primer, kegelapan, energi mental, dan energi yang lebih tinggi bergabung untuk menciptakan zat tidak stabil yang dikirim oleh lubang hitam menuju pembuluh hitamnya. Tombak kristal hendak mencapai Nuh, tetapi suara gemuruh keluar dari mulutnya dan menciptakan gelombang suara yang menghancurkan serangan itu. Api juga terbang bersamaan dengan teriakannya, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di depannya tidak dapat menahan kemampuan bawaannya. Dadanya perlahan mulai pulih, namun Noah tidak menunggu sampai proses itu berakhir. Materi gelapnya berisi luka-lukanya. Dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya meskipun organnya tidak memiliki kulit dan otot yang menutupinya. Noah menginjak tanah sebelum menembak ke depan. Tanah hangus di bawahnya hancur karena kekuatan fisik besar yang dilepaskan oleh kakinya. Dia tidak berteleportasi, tapi Madame Kensen tetap tidak bisa mengikuti gerakannya. Mata ungu raksasa itu melesat ke sekeliling, tapi kekuatan yang tak terhentikan mendarat di dadanya sebelum dia menyadari ancaman itu. Noah menusukkan pedang iblis dan akar berbentuk pedang ke tubuh Madame Kensen. Kekuatan yang dibawa oleh momentumnya membuat dada besarnya runtuh dan mengisi kulitnya yang mengkristal dengan retakan. Hujan pecahan ungu jatuh dari tubuhnya, tapi aura korosif yang menutupi bentuk iblis menghancurkannya bahkan sebelum Nuh bisa meluncurkan apinya. Seluruh keberadaan Nuh berkobar. Produk yang tidak stabil membawa kekuatan fisiknya pada tingkat yang tidak dapat dipahami oleh Madame Kensen. Dia telah mengubah tubuhnya menjadi senjata tingkat rendah terbaik di seluruh negeri abadi. Sudah hancur, Nuh meraung. Rasa haus darahnya meledak dan meningkatkan serangannya lebih jauh. Knight juga ikut menyerang dan menyusup ke dalam celah, membuat tubuh besar Madame Kensen tidak stabil dan menghancurkan setiap titik lemah dalam jangkauannya. Madame Kensen mencoba membanting tangannya ke arah Noah, tapi dia mengarahkan kakinya ke celah di bawahnya sebelum memaksakan diri ke atas. Badai pecahan ungu menyelimutinya saat dia memotong dada lawannya, tapi tidak ada yang berhasil mencapainya. Telapak tangan kanan sang ahli berhasil menghantam punggung Noah. Dia tidak berhasil melarikan diri dari jangkauannya sambil memotong tubuhnya. Namun, serangan itu bahkan tidak memaksanya untuk berjongkok. Noah menahan pukulan itu dengan tubuh telanjangnya dan terus menginjak dadanya untuk bergerak ke atas. Di mana kekuatan fisikmu sekarang? Noah berteriak saat haus darah mengaburkan pikirannya. Noah tidak tahu apakah dia menggunakan kata-kata manusia atau raungan, tapi dia tidak peduli. Dia ingin melampiaskan haus darah dan kebenciannya, dan keinginannya untuk menghancurkan lawannya menguasai fungsi mentalnya. Madame Kensen berteriak dan melancarkan rentetan pukulan ke arah Noah. Serangan itu selalu berhasil mengenainya, namun tidak bisa memperlambat gerak majunya. Keputusasaan memenuhi sang ahli ketika dia melihat bahwa tidak ada satupun senjatanya yang mampu menghentikan lawannya. Noah terus bergerak menuju kepalanya, dan bilahnya tidak pernah berhenti menembus tubuh kristalnya. Malam dan akar berbentuk pedang juga memenuhi isi perutnya dengan luka. Pterodaktil melancarkan serangan tanpa henti yang memperbesar retakan apapun, dan aura korosif mengubah semua yang disentuhnya menjadi ketiadaan murni. Cukup, Madame Kensen berteriak sambil membuka mulut raksasanya. Cahaya ungu berkumpul di mulutnya, tapi sosok drakonik muncul di depannya sebelum dia bisa melepaskan serangannya. Duan Long mengerahkan kekuatan tariknya dan menahan kekuatan penuh dari teknik itu. Kemampuan bawaan naga itu sepertinya tidak mampu menahan pancaran cahaya Madame Kensen. Namun, makhluk itu adalah Blood Companion, jadi ia hancur dan berubah bentuk tanpa pernah meninggalkan posisinya. Hanya beberapa kilatan yang mendarat di tubuh Noah, dan kulitnya dengan mudah menangkisnya. Dia telah berubah menjadi monster tak terhentikan yang hidup untuk membawa kehancuran. Berhenti, Madame Kensen berteriak lagi, tapi sedikit rasa takut telah meresap ke dalam suaranya saat itu.
Jari-jarinya berubah menjadi kristal runcing besar yang tidak ragu-ragu dia gunakan untuk menyerang Noah. Lengannya menyerupai dua gunung kecil yang siap meremukkan semut yang bergerak di dadanya. Arus deras tiba-tiba keluar dari dada Noah. Materi gelap cair berubah menjadi sisik yang berbentuk mendengkur. Ular itu mengikat tubuh besarnya di lengan Madame Kensen dan melakukan yang terbaik untuk memperlambat serangannya. Noah berhasil menghindari serangan itu. Dinding kristal, tombak ungu yang tajam, dan kilatan cahaya yang kuat terus mendarat di tubuhnya, tapi itu tidak lebih dari penghalang lemah dalam kondisinya saat ini. Perwujudan kekuasaan telah mencapai puncak tertinggi sementara Nuh berada di peringkat ke-8. Bahkan pencipta teknik itu tidak dapat meramalkan bahwa seseorang akan membawa kekuatannya setinggi itu. Aku bilang sudah hancur, Noah meraung begitu dia mencapai leher raksasa itu. Bilahnya meninggalkan tubuh Madame Kensen, tapi dalam prosesnya, pedang itu meluncurkan singularitas ke wajahnya. Sebagian dagunya menghilang, dan Noah segera melompat untuk menginjakkan kakinya di tempat yang hancur itu. Tubuh besar Madame Kensen terangkat ke udara setelah tumbukan. Tendangan Noah berhasil membuat sosoknya meninggalkan tanah, dan pecahan ungu yang tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya akibat retakan yang menyebar di wajahnya. Noah memegang pedang iblis dengan kedua tangannya. Akar menyebar pada pedangnya saat dia mengayunkan senjatanya, menopangnya dengan seluruh kekuatan fisiknya. Madame Kensen hanya melihat kilatan cahaya gelap sebelum tebasan diagonal memotong kepalanya menjadi dua. Seluruh sosoknya hancur pada saat itu, dan beberapa kristal perlahan berkumpul untuk menciptakan kembali tubuh aslinya. Noah langsung berteleportasi ke depan Madame Kensen. Tangannya yang bebas mencengkeram tenggorokannya, dan energi korosif meresap ke dalam tubuhnya yang kelelahan. Dia bisa merasakan bahwa lawannya berada pada batasnya, tapi dia tidak berani meremehkannya. Kamu menang, Madame Kensen menghela napas sambil tertawa singkat. Kerja bagus. Crystal City secara resmi mengakui Anda sebagai ancaman tingkat organisasi. Kami siap menegosiasikan syarat penyerahan kami. Negosiasi? Noah bertanya sambil mengencangkan genggamannya. Kesadarannya meresap ke dalam pusat kekuasaan Madame Kensen dan memastikan bahwa dia hampir tidak punya energi lagi. Dia hampir tidak bisa menjaga dirinya tetap terjaga dalam kondisi seperti itu. Oh, iblisku yang naif, kata Madame Kensen. Kota Kristal adalah salah satu organisasi terkuat di seluruh tingkatan yang lebih tinggi. Kita telah berkembang selama beberapa era di bawah dukungan wilayah manusia. Membunuhku tidak akan menyelesaikan apapun. Kamu harus menghadapi seluruh pasukan yang dipimpin oleh para kultivator yang jauh lebih kuat daripada padaku jika kamu tidak mengakhiri permusuhan ini sekarang. Noah dapat merasakan bahwa Madame Kensen tidak berbohong. Dia benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Benar, pikir Noah saat kejernihan kembali muncul di benaknya. Ini adalah momen ketika saya dapat mengumumkan posisi politik saya terhadap wilayah kemanusiaan. Madame Kensen menjadi rileks ketika dia melihat lawannya ragu-ragu. Tetapi rasa takut menguasai pikirannya begitu ekspresi Noah berubah menjadi senyuman dingin. Api keluar dari mulut Noah dan menutupi Madame Kensen. Tubuhnya mulai terbakar, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan proses itu karena Noah tidak pernah mengalihkan perhatian darinya. Mengapa? Madame Kensen bertanya ketika kepanikan memenuhi matanya. Apakah kamu benar-benar ingin menyatakan perang terhadap seluruh wilayah manusia? Tidak, jawab Nuh jujur. Lawanku adalah tingkatan yang lebih tinggi. Kamu hanya menghalangi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1548 ejekan. Noah tidak menganggap enteng keputusan itu. Dia sudah mempertimbangkan bahwa Crystal City dan sekutunya akan melakukan segala daya mereka untuk memburunya. Namun, hal itu sebagian menguntungkannya. Nuh tidak ingin kembalinya dia ke wilayah manusia menandai dimulainya masa damai. Dia membutuhkan perjuangan untuk terus berkembang. Apalagi Noah akhirnya menyentuh peringkat ke-8. Sudah waktunya untuk meningkatkan permainannya dan mulai bermain-main dengan organisasi. Tidak mungkin merebut sumber daya yang penting di level barunya tanpa mempengaruhi kekuatan besar lainnya. Nuh juga sangat membutuhkan energi. Substansinya yang labil hampir habis, dan kelemahan yang ia rasakan mempengaruhi pemberdayaan yang diberikan oleh ambisinya. Kekuatan gila yang diungkapkan oleh bentuk iblis bahkan memperburuk kondisinya. Ambisinya telah menutupi sebagian besar pengeluaran kekuatan superiornya, namun waktunya hampir habis. Madame Kensen berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Noah dan energi yang menekan keberadaannya, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Api hitam memakan sosoknya dan memberikan nutrisinya kepada Nuh. Lubang hitam dengan cepat menyerap nutrisi tersebut dan mulai memurnikannya. Madame Kensen hampir kehabisan tenaga, tetapi kekuatan yang dibawa oleh keberadaannya berhasil membuat Noah merasa nyaman. Namun, itu belum cukup. Tingkat kultivasi Nuh mulai turun bahkan setelah lubang hitamnya mulai mengirimkan energi baru ke jaringannya. Pusat kekuasaan keempatnya tidak tahu bagaimana hal itu dapat memperbaiki kondisinya. Aku tidak bisa kembali ke peringkat ke-7, Nuh menghitung sebelum melirik ke langit.
Pertarungan melawan Madame Kensen telah menghilangkan kegelapan yang menumpuk di langit. Nuh dapat melihat sisa-sisa kawanannya bertarung melawan beberapa penggarap yang tersisa, tetapi matanya tidak berhenti pada pemandangan itu. Tatapannya mengarah lebih tinggi dan mendarat pada percikan api yang terkumpul di langit. Langit dan bumi masih siap melepaskan kekuatan mereka, tapi mereka tidak melakukan apapun bahkan setelah pertempuran berakhir. Apa yang kamu tunggu? Nuh bertanya-tanya saat kecemasan muncul di benaknya. Medan perang berantakan. Kelompok Nuh hampir mengalahkan para penggarap. Para bawahan itu tidak bisa menandingi Fergie dan binatang ajaib lainnya setelah kehilangan pemberdayaan Madame Kensen. Ular abadi bahkan lebih baik keadaannya. Pertempuran Nuh telah mengubah istana menjadi debu, jadi Tuan Evan tidak dapat lagi menarik kekuatan dari banyak pertahanan. Dia harus mengandalkan keberadaannya untuk menangkis kelompok musuh, tapi dia pasti menderita karena perbedaan jumlah dan kekuatan. Nuh tidak berani melompat ke antara ular abadi. Tuan Evan adalah mangsa mereka dan mencoba mencurinya sama saja dengan mengubah binatang ajaib itu menjadi musuh. Nuh bahkan tidak bisa memutuskan untuk melawan ular abadi. Dia tidak merasa tidak berdaya melawan mereka lagi, tapi ambisinya sudah hampir habis. Dia tidak tahu apakah kekuatannya saat ini akan bertahan cukup lama untuk membunuh beberapa dari mereka dan melarikan diri. Satu-satunya peluang nyatanya untuk mendapatkan energi dalam jumlah besar adalah kesengsaraan yang tiba-tiba, namun langit dan bumi belum menyerang. Mereka bahkan seolah hendak mundur ketika merasakan tingkat kultivasi Nuh sedang menurun. Noah tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jatuh kembali ke peringkat ke-7 akan memicu kelemahan yang tidak bisa ia tanggung. Dia harus menemukan cara untuk memaksa tangan langit dan bumi. Surga, bumi, Noah berteriak dalam upaya putus asa untuk menarik perhatian percikan api. Apakah kamu melupakanku? Kupikir kamu ingin menghancurkanku. Percikan terus menyebar. Ejekan Nuh tidak berdampak pada kesengsaraan, tapi itu hanya membuatnya memilih kata-kata yang lebih tajam. Surga, bumi, Nuh berteriak lagi. Apa pendapatmu tentang kekuatanku saat ini? Kupikir kamu ingin aku menjadi konselor. Kata-katanya gagal memicu efek apapun lagi. Nuh kehabisan pilihan, dan bahkan tingkat kultivasinya mendekati peringkat ke-8 terbawah. Teknik deduksi iblis menyala. Haus darah memenuhi pikiran Nuh dan memberinya ide tentang cara mengejek langit dan bumi dengan lebih baik. Dia memiliki sesuatu yang sangat mereka benci, dan pemikiran berdarahnya memberinya ide tentang cara memanfaatkannya. Auranya meluas. Energi mentalnya meresap ke dalam struktur dunia, dan dunia gelapnya menyebar di bawahnya untuk menciptakan awan gelap. Permasalahan dunia berkembang di bawah pengaruh hukum Nuh. Dunia gelap juga membantu dalam proses tersebut. Langit semakin gelap, dan warna putih yang biasanya memenuhi area tersebut berubah menjadi gumpalan asap hitam yang mulai berkelahi dengan udara. Tampaknya hal yang dipengaruhi oleh ambisi Nuh tidak tahan melihat dunia langit dan bumi. Ia ingin memperjuangkan kepemilikan ruang itu. Ia tidak mau berbagi apapun. Ia hanya ingin menyebarkan pengaruhnya. Eksistensi yang tidak sibuk bertarung menoleh ke arah Nuh, tapi mereka tidak dapat memahami alasan di balik tindakannya. Meski begitu, mereka bisa melihat dunia berubah di depan mata mereka. Nuh tidak mengubah masalah itu menjadi perpanjangan dari dirinya sendiri. Ambisinya adalah membebaskannya dari hukum langit dan bumi dan memaksanya mengembangkan makna sebenarnya. Udara tidak memiliki kemauan, namun ambisi Nuh memaksanya untuk memperoleh naluri dasar. Materi itu tiba-tiba mulai diinginkan, seolah-olah itu adalah makhluk hidup di dunia. Gumpalan kegelapan akhirnya merasakan energi di sekitar mereka, dan hasrat memenuhi pikiran sederhana mereka. Mereka mulai menyebar dalam upaya putus asa untuk melahap kekuatan itu. Mereka bahkan mulai saling berebut kepemilikan sebidang langit. Peristiwa-peristiwa tersebut pada awalnya hanya melibatkan wilayah kecil, namun mulai terjadi di mana-mana di wilayah tersebut seiring dengan meluasnya pengaruh Nuh. Dia memberikan kebebasan pada masalah ini, dan itu melahirkan keinginan bawaan untuk tumbuh lebih kuat di dalamnya. Surga, bumi, Noah berteriak sambil mengaum menyatu dengan suara manusianya. Apakah kamu ingat apa yang aku wakili? Akulah kesalahan terbesarmu, dan aku akan memastikan bahwa seluruh alam yang lebih tinggi menyadari betapa cacatnya keberadaanmu. Langit dan bumi tidak bisa mundur lagi. Kata-kata Nuh tidak bisa mengejek keberadaan perkasa itu, tapi tindakannya telah cukup melanggar aturan mereka hingga memicu hukuman. Suara berderak segera memenuhi area tersebut. Percikan api berhenti menyebar dan mulai menumpuk lagi. Kilatan cahaya oranye juga menembus putihnya langit dan menandai dimulainya kesengsaraan surga. Ini tidak cukup, Noah menyimpulkan sambil menajamkan matanya dan tertuju pada gumpalan kegelapan di wilayah tersebut. Mereka tidak mengincarku. Percikan ini hampir tidak memiliki kekuatan peringkat 8. Nuh perlu mengumpulkan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 3 pusat kekuasaan. Dalam kasusnya, ia membutuhkan energi yang jauh lebih banyak daripada keberadaan peringkat 7 lainnya di dunia. Bahkan beberapa makhluk peringkat 8 tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
Dasar bodoh, Nuh melontarkan kritik terbuka terhadap langit dan bumi. Mereka tidak lebih dari anak-anak ambisiku. Akulah musuh dunia yang sebenarnya. Akulah kesalahan pertamamu. Aura Noah melonjak ke atas dan menciptakan jejak kegelapan yang menghubungkan sosoknya dengan lapisan bunga api. Sebagian dari kekuatan kekerasan itu berubah menjadi gumpalan hitam yang meledak, menghancurkan sebagian besar kesengsaraan. Tekanan berat menimpa Nuh pada saat itu. Dia bisa merasakan hasrat destruktif yang kuat menyelimuti sosoknya dan memicu perubahan pemandangan di langit. Gelombang energi baru meresap ke dalam percikan api dan mengubah sifatnya. Perlahan-lahan berubah menjadi putih, tetapi sangat terang sehingga tidak berhasil bersembunyi di langit. Percikan putih itu mengembun hingga melahirkan 4 sambaran petir yang jatuh di sekitar Nuh. 4 aura peringkat 8 memenuhi lingkungan pada saat itu, dan Noah tidak bisa menahan senyum ketika kesadarannya menyelimuti 4 sosok humanoid berderak yang mengelilinginya. Halo, surga, Noah menyambut lawannya sambil tersenyum lebar. Kenapa lama sekali? Kelahiran Pedang Iblis bab 1549 lebih marah. Keempat sosok humanoid berderak mengelilingi Nuh dari segala sisi. Warna putih yang terpancar dari percikan api mereka sangat menyilaukan, namun lingkaran cahaya mereka meredup saat memasuki jangkauan Nuh. Bahkan ini mungkin tidak cukup, Nuh menghitung sambil mempelajari lawan-lawannya. Nuh memiliki gambaran yang samar-samar tentang berapa banyak energi yang dia butuhkan untuk menyelesaikan terobosan tersebut. Dia terus memantau upaya ambisinya, yang memberinya pemahaman umum tentang kebutuhannya. Tetap saja, dia harus menambahkan beberapa variabel ke dalam perhitungannya. Nuh tidak hanya perlu mengumpulkan energi yang cukup untuk membangun tingkat budidayanya di peringkat ke-8. Dia juga harus memperbaiki kekurangannya dan mengingat bahwa statusnya saat ini tidak mencerminkan terobosan yang sebenarnya. Sepertinya aku perlu membuat mereka semakin marah, pikir Noah sambil senyum dinginnya melebar. Surga memulai pertarungan dengan gerakan itu. Keempat sosok itu mengangkat tangan mereka dan melepaskan sambaran petir putih yang menyatu pada Nuh. Serangan itu membawa kekuatan penuh dari peringkat ke-8, tapi terasa lemah setelah pertarungan melawan Madame Kensen. Noah bahkan tidak repot-repot melakukan tebasan. Dia meletakkan pedang iblis di bahunya, dan 4 singularitas keluar dari sosoknya. Serangan itu menembus petir dan mencapai tubuh surga, membaginya menjadi 2. Nuh melesat maju sebelum surga dapat melakukan apapun. Dia menusukkan tangannya yang bebas ke dalam salah satu massa yang bergerak dan menggigit percikan putih itu. Gelombang energi mengalir di dalam tubuhnya sebelum api hitam menutupi seluruh area. Keputihan segera bersinar di antara kegelapan itu, tetapi surga memperhatikan bahwa Nuh telah menghilang setelah ia memadamkan apinya. Salah satu sosoknya juga menghilang dalam percakapan singkat itu. Noah muncul kembali di belakang salah satu sosok itu. Percikan api perlahan-lahan menggabungkan kedua bagiannya untuk menciptakan kembali seluruh tubuh humanoid, tapi sebuah pukulan memaksa mereka untuk berpisah lagi. Badai petir meledak, namun percikan api tersebut tidak berhasil keluar ke lingkungan. Duanlong muncul di sebelah Nuh, dan kemampuan bawaannya memaksa energi itu berkumpul di mulutnya. Aku akan memberimu hadiah nanti, kata Noah melalui koneksi mental. Aku membutuhkan energi sekecil apapun sekarang. Duanlong dapat menggunakan energi yang diserap oleh kemampuan bawaannya untuk memberi makan tubuhnya. Tetapi ia memutuskan untuk mengirimkan semuanya kepada Nuh. Makhluk itu dapat merasakan betapa buruknya situasinya, sehingga ia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan keserakahannya untuk sementara waktu. Noah dan Duanlong belum menjalin persahabatan yang baik. Naga itu telah bertarung di sisinya untuk waktu yang lama. Namun keserakahannya masih membuatnya mengambil sebagian besar energi yang diserapnya untuk dirinya sendiri. Namun, Duanlong tidak bodoh. Kematian Nuh juga akan mengakhiri hidupnya, jadi ia memprioritaskan kesejahteraannya untuk saat ini. Selain itu, setiap binatang ajaib merasakan kebencian bawaan terhadap langit dan bumi karena pengekangan yang diterapkan pada spesies mereka. Keinginan naga untuk menentang mereka bahkan melampaui keserakahannya. Kaitannya dengan keberadaan Nuh juga memperkuat penolakan bawaan tersebut. Duanlong memiliki perasaan yang sama dengan Nuh, dan keinginannya untuk menggulingkan para penguasa tersebut membuatnya memprioritaskan kebaikan yang lebih besar bagi tuannya. 2 sosok humanoid yang tersisa mencoba meluncurkan petir, tetapi Noah berteleportasi ke atas salah satu dari mereka sebelum mereka dapat menyelesaikan serangannya. Pedangnya mengeluarkan kilatan gelap, dan percikan api di bawahnya pecah menjadi badai nafas dan energi primer. Api kembali menutupi lingkungan dan membawa energi itu kembali ke Nuh. Hasil dari penyerapan itu mengecewakannya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan ejekan yang lebih tajam lagi untuk memaksa tangan langit dan bumi. Sebuah sambaran petir menyambar dada Noah, namun tubuhnya menahan hantaman tersebut. Serangan itu hanya berhasil membakar sebagian tubuhnya, namun tidak mencapai bagian dalam tubuhnya. Aku baru saja selesai menyembuhkan ini, raung Noah sambil menembak ke arah sosok terakhir. Jangan repot-repot menyerang jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuhku.
Gelombang materi gelap menyelimuti sosok humanoid yang bergerak itu sementara Noah menyegel cengkeramannya di lehernya. Percikan api mencoba untuk melepaskan diri dari penjara itu, tetapi energi cair yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tembus dengan kekuatan mereka saat ini. Nuh melesat tinggi ke langit, menyeret sosok retak itu bersamanya. Putihnya dunia mencoba membebani pikirannya, namun gelombang mentalnya melemahkan efek tersebut dan menjaga pikirannya tetap aman. Ketika Nuh mencapai deretan bunga api putih di langit, dia mengungkapkan ambisinya dan memaksa sosok yang bergerak di genggamannya untuk berevolusi. Nuansa hitam muncul pada sambaran petir putihnya dan membuat strukturnya tidak stabil. Noah melirik ke arah tawanannya sebelum melemparkannya ke arah rentetan bunga api. Ketidakstabilan yang terakumulasi pada gambar tersebut mencapai puncaknya ketika menyentuh percikan api dan menghasilkan ledakan. Ledakan tersebut hampir mengakhiri masa kesengsaraan, namun Nuh masih jauh dari selesai. Ayo, Nuh meraung. Kamu seharusnya menjadi penguasa dunia ini, tapi lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa merebut tahtamu? Apakah pemimpin sebelumnya lebih tidak kompeten darimu? Perkataan Noah sepertinya memicu sesuatu. Dia tidak tahu apakah perubahan itu akibat pelanggarannya atau tindakannya. Namun, energi padat mulai mengalir ke percikan api dan mengubah susunannya. Kekuatan kesengsaraan meroket. Ia dengan cepat naik ke puncak tingkat yang lebih rendah sebelum menerobos ke tingkat berikutnya. Naluri Nuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak melihat pemandangan itu. Noah membuka dunia gelap dan mengerahkan Duan Long dan Snorre untuk membelanya. Percikan putih dengan cepat mengembun sebelum kilatan putih membutakannya dan melemparkannya kembali ke tanah. Materi gelap cair, mendengkur, dan Duan Long hancur berkeping-keping. Noah membuka matanya dan melihat sebagian besar dada dan lengannya memiliki kulit hangus. Kekuatan kesengsaraan terus berkembang hingga stabil di tingkat menengah. Percikan tersebut kemudian berubah menjadi bentuk manusia yang terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Bentuk baru surga hampir tidak memiliki tempat kosong. Rangkaian petir yang padat menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuat mereka tampak seperti kulit yang layak. Beberapa dari mereka bahkan berbentuk jubah panjang samar yang menyembunyikan tangannya. Hukum dunia seakan tunduk pada sosok itu. Aura surga bisa memaksa mereka hancur dan mengalir menuju tubuhnya. Energi itu menambah kekuatan pada percikannya, yang membuat bentuknya semakin mirip manusia. Surga tidak lagi tampak sebagai kumpulan bunga api yang padat. Itu menyerupai manusia biasa yang bersinar dengan cahaya putih menyilaukan. Bahkan suara bergerak pun tidak lagi terdengar sesering itu. Bentuk itu hampir seluruhnya stabil. Apakah perlahan-lahan ia mendapatkan bentuk aslinya saat aku memaksanya untuk mengekspresikan lebih banyak kekuatan? Noah berpikir sementara api menyebar di bawahnya. Dan Duan Long mengaktifkan kemampuan bawaannya. Serangan terakhir tidak sepenuhnya terjadi di tingkat menengah. Surga telah meluncurkan petir hanya untuk mendapatkan cukup waktu untuk menyelesaikan manifestasi itu. Tetap saja, ia telah menstabilkan kekuatannya sekarang. Kemampuan berikutnya akan membawa kekuatan penuhnya. Jatuhnya tingkat kultivasi Nuh telah melambat setelah menyerap energi yang terkandung dalam 3 sosok yang bergerak, tetapi sekarang kecepatannya semakin meningkat. Cedera tersebut telah memaksa pusat kekuasaannya untuk mengingat betapa buruknya kondisinya. Saya kira saya harus menghancurkan makhluk peringkat 8 di tingkat menengah tanpa menderita luka parah, simpul Noah setelah memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1550 kegelapan. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam bentuk ini melampaui ular tingkat menengah, Nuh menghitung dalam pikirannya. Tetap saja, bahannya harusnya tidak stabil. Saya ingin tahu apakah saya bisa memaksanya berubah menjadi energi primer dengan kehancuran saya. Secara teori, Noah tidak memiliki banyak peluang melawan lawan tersebut. Tingkat kultivasinya masih menurun, dan dia tetap berada di dekat bagian bawah peringkat ke-8 bahkan tanpa kelemahan itu. Namun, lawannya adalah perwujudan kekuatan surga. Itu bukanlah makhluk hidup yang layak. Itu adalah kumpulan kekuatan yang berbentuk humanoid. Ia hanya memiliki energi yang cukup untuk membuat levelnya mencapai tingkat menengah. Saya tidak bisa membiarkannya menyentuh saya, Noah menyimpulkan sebelum mengerahkan teman-temannya dan menutupi mereka dengan berbagai lapisan materi gelap. Waktunya hampir habis. Nuh harus memaksimalkan energi yang diserap pada pertukaran berikutnya, atau kerugiannya akan tiba. Nuh menjelma menjadi pedang hitam yang melesat ke langit. Teman-temannya menyebar ke seluruh area dan bersiap untuk merebut jendela manapun yang dia buat. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Surga melayang di langit, memancarkan warna putih yang mampu melampaui cahaya alami di udara. Sebaliknya, Nuh adalah pedang terbang yang menyebarkan arus kegelapan kemanapun ia pergi. Beberapa bawahan Noah berhenti berjuang untuk mengagumi pemandangan itu. Sekelompok di antara beberapa pembudidaya yang tersisa melakukan hal yang sama, dan bahkan beberapa ular abadi peringkat 8 menghentikan serangan mereka untuk menyaksikan pertarungan Nuh. Tubuh surga adalah perwujudan dari aturan dunia. Materi di sekitar sosok itu mengorbankan dirinya untuk memberi bahan bakar pada strukturnya.
Bidang yang lebih tinggi adalah taman bermainnya, dan segala sesuatu berada dalam kendalinya. Sebaliknya, Nuh menunjukkan tindakan pembangkangan yang utama. Pelariannya merupakan perlawanan keras terhadap hukum dunia dan penguasanya. Sikapnya menunjukkan pemberontakan murni terhadap sistem itu. Tentu saja, Nuh hanya memikirkan tingkat kultivasinya. Dia tidak lebih dari seekor binatang kelaparan yang melihat surga sebagai kesempatannya untuk bertahan hidup. Namun, pengaruhnya semakin meningkat setelah terobosan yang dipaksakan. Keberadaannya meresap dalam segala tindakannya dan membuatnya mengungkapkan perasaannya meski hanya mengejar energi. Surga mengangkat lengannya, dan sambaran petir besar jatuh ke arah pedang hitam itu. Gelombang warna putih yang ganas mengamuk dari langit dan mencoba menyelimuti Nuh dalam kekuatan destruktifnya. Serangannya jauh lebih cepat dari Nuh. Itu menyelimuti sosoknya dan mendarat di wilayah tersebut, melahirkan gelombang kejut yang menarik perhatian para eksistensi yang masih sibuk bertarung. Tanah hancur ketika jaring laba-laba retakan dalam menyebar ke seluruh wilayah. Kehancuran yang diakibatkan oleh serangan itu menghancurkan debu bahkan sebelum bisa naik ke udara. Penonton tidak dapat menemukan jejak sosok Nuh setelah warna putihnya menghilang. Bahkan materi gelapnya telah menghilang. Namun sahabat darahnya terus terbang di langit dan menggunakan energi yang lebih tinggi di sekitar mereka untuk menjaga struktur mereka agar tidak hancur. Pendengkur dan Duanlong adalah satu-satunya bukti bahwa Nuh masih hidup. Sebagian besar penonton mengabaikan aspek kekuatannya itu, tapi Fergie menghela nafas lega melihat pemandangan itu. Surga mengalihkan perhatiannya ke ular besar bersayap itu karena Nuh tidak terlihat. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan sayatan kecil meresap ke dalam strukturnya. Tebasan itu jauh berbeda dari serangan Noah biasanya. Memang kecil, tapi ukurannya tidak mempengaruhi jumlah kekuatan yang dikandungnya. Lampu merah bersinar dari mata reptil Nuh. Teknik deduksi iblis bekerja dengan kecepatan penuh untuk memaksimalkan jumlah ide destruktif yang dihasilkan melalui energi mentalnya. Nuh tidak ingin menguasai surga. Dia bahkan tidak yakin bahwa kekuatannya saat ini membuatnya mampu menembus rangkaian petir yang tebal. Namun, dia mungkin mempunyai kesempatan untuk mengacaukan strukturnya dengan membiarkan kehancurannya memandu pergerakannya. Sambaran petir sebelumnya telah membuktikan kepada Nuh bahwa dia tidak dapat menahan serangan frontal. Surga adalah kumpulan kekuatan murni, jadi dia harus menghindari apapun yang dilepaskannya. Aku hanya punya dua kegunaan tersisa dari domain bayangan, Noah mengutuk dalam benaknya sambil memeriksa tebasan kecilnya yang merembes ke tubuh surga. Noah harus mengandalkan domain bayangan untuk menghindari serangan sebelumnya. Baut petir terlalu cepat untuk teknik gerakannya. Tetap saja, kekuatan barunya telah menghilangkan batasan masa lalunya pada kemampuan Nona Void. Lubang hitam telah berevolusi, sehingga hal yang sama juga diterapkan pada bengkel. Nuh mampu menciptakan kegelapan khusus jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itu memungkinkan dia untuk memindahkan tubuhnya ke dimensi terpisah 3 kali sebelum kehabisan energi itu. Sebagian besar tebasan kecil terbakar ketika meresap ke dalam tubuh surga, namun Nuh hanya fokus pada serangan yang berhasil melepaskan kekuatan penghancurnya. Beberapa ledakan terjadi di dalam surga. Kain putihnya menggembung sebelum menyusut lagi. Tampaknya serangan Noah tidak berarti apa-apa tapi kegembiraan tetap terpancar di matanya. Nuh tidak dapat menggoyahkan surga dalam satu serangan. Dia harus mengumpulkan cukup banyak kehancuran di dalam strukturnya untuk memaksa energinya hancur. Langit tiba-tiba berbalik, dan gelombang petir mengikuti pergerakannya. Noah harus mengandalkan domain bayangan lagi untuk menghindari serangan itu, tapi dia dengan cepat muncul kembali di bawah lawannya. Berhentilah membuang-buang energiku, Noah meraung, dan gelombang api keluar dari mulutnya. Pedang iblisnya menyala, dan badai tebasan kecil keluar dari senjatanya. Serangan-serangan itu bentrok di dalam surga dan pemandangan yang sama seperti sebelumnya terjadi dalam pandangan Nuh. Beberapa pukulannya membakar sementara yang lainnya berhasil meresap ke dalam sosok putih itu sebelum melahirkan ledakan yang keras. Sosok surga membengkak sebelum kembali ke ukuran normalnya. Nuh telah mencurahkan lebih banyak energi untuk serangan itu, tetapi dia tidak berhasil mencapai apapun sekali lagi. Surga sepertinya kebal terhadap semua yang dia lakukan. 1 kali tersisa, Nuh menghitung dalam benaknya sebelum menyelesaikan rencananya. Serangan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Nuh harus menemukan celah pada sosok surga untuk mengetahui di mana serangan terakhirnya bertemu. Mendengkur dan Duanlong mulai terbang di dekat Nuh. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk menyingkirkan kesengsaraan itu. Mereka harus menunggu sampai Nuh siap melancarkan serangan terakhirnya untuk bergabung dalam pertempuran. Surga tidak segan-segan berbalik lagi. Kilatan cahaya putih menutupi lingkungan, tapi Noah memasuki domain bayangan sebelum serangan itu mencapainya. Nuh muncul kembali di sebelah surga dan menutupi area itu dengan api lagi. Kemampuan bawaannya hancur sebelum mencapai kulit sosok itu, namun Noah hanya ingin mengisi lingkungan dengan api. Pedang iblisnya berkilat, dan tebasan kecil menembus sosok surga. Hampir semuanya berhasil menghindari percikan api yang berbahaya,
Namun tidak ada ledakan yang terjadi setelah kejadian tersebut. Hasil yang tidak biasa itu tidak mengganggu surga. Sosok itu segera mempersiapkan serangan lain, tapi kekuatan tarikan menyelimuti area tersebut dan menunda pergerakannya dalam sekejap. Pendengkur kemudian mencoba menahan surga dengan tubuh besarnya, dan gelombang rasa sakit mencapai pikiran Nuh. Kilatan petir putih itu menghancurkan sisik ular itu. Blood Companion berhasil bertahan selama 1 detik hanya karena bahannya yang spektakuler. Surga beralih sasaran. Sosoknya melepaskan petir ke segala arah dan menghancurkan tubuh mendengkur. Retakan muncul pada sosok halus ular itu, namun makhluk itu lenyap sebelum surga dapat menghancurkan keberadaannya. Lubang hitam segera mengirimkan zat tidak stabil ke dalam wadah hitam. Gelombang kekuatan memenuhi Nuh dan membawa kekuatan fisiknya mencapai puncaknya. Bejana hitam itu mulai hancur, tapi Noah tidak peduli. Pedang iblisnya bersinar, dan badai singularitas keluar dari pedangnya. Serangan tak terlihat itu terbang ke dalam titik lemah struktur surga dan meningkatkan semua aura destruktif yang terkumpul di strukturnya. Penonton menahan napas, namun pandangan mereka menjadi gelap. Warna putih yang menutupi langit tiba-tiba menghilang. Kegelapan total tiba-tiba menguasai area tersebut.